Bagaimana cara yang paling tepat untuk menangani ketika pertama kali menabrak seseorang saat mengemudi, agar tidak merugikan diri sendiri dan juga tidak merasa bersalah? Banyak pengemudi yang karena tidak memiliki pengalaman menabrak orang, akhirnya mengalami kerugian besar saat menangani situasi tersebut dan menjadi korban yang dirugikan. Seorang teman saya, polisi lalu lintas berpengalaman 8 tahun khusus menangani kecelakaan yang melibatkan cedera. Dia memberitahu saya 8 poin penting, terutama poin keempat dan ketujuh yang sangat penting. Pemilik mobil harus menyimak sampai selesai. Sebelum saya menjelaskan, bisa mendukung dengan menekan suka. Mari kita mulai. Pertama, setelah terjadi kecelakaan, jangan melarikan diri dari lokasi. Anda harus segera menelepon nomor darurat dan perusahaan asuransi. Jika cedera pihak lain cukup parah, Anda perlu menelepon 120 dan segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Anda tinggal di lokasi dan menunggu polisi lalu lintas datang. Ingatlah, jangan mengemudikan mobil sendiri untuk membawa korban ke rumah sakit. Layanan darurat 120 lebih efisien, dan membawa korban sendiri bisa menyebabkan cedera kedua. Kedua, jangan membayar di muka. Jika tidak, Anda akan terjebak dalam jurang pembayaran, biaya pengobatan di rumah sakit bisa sangat besar. Selain itu, jangan pergi ke rumah sakit untuk menjenguk. Bagaimanapun, kunjungan Anda ke rumah sakit tidak akan banyak membantu. Jika Anda bertemu dengan keluarga korban yang tidak rasional, Anda bisa saja mengalami masalah yang sangat tidak menguntungkan. Ketiga, apapun syarat yang diajukan oleh pihak lain, jangan bernegosiasi secara pribadi. Jika pihak lain meminta uang, cukup katakan, saya tidak punya uang. Suruh dia menghubungi perusahaan asuransi Anda. Jika pihak lain ingin menuntut Anda, jangan khawatir, perusahaan asuransi juga akan menyewa pengacara profesional untuk membantu Anda dalam persidangan. Keempat adalah laporan pemeriksaan kendaraan. Mulai dari hari terjadinya kecelakaan, setelah 15 hari kerja, kita harus meminta laporan verifikasi ini dari polisi lalu lintas. Jika polisi lalu lintas masih belum memberikannya tepat waktu, jangan berdebat, temukan tempat yang disebut bagian administrasi, lalu ajukan banding. Kelima, ketika Anda mendapatkan laporan verifikasi dan pergi ke tempat parkir untuk memarkir mobil, ingat jangan sekali-kali membayar biaya parkir atau biaya derek. Tempat parkir ini semuanya dikelola oleh pihak swasta. Jika mereka meminta biaya parkir, jangan sekali-kali memberikannya. Jika mereka ingin menahan mobil Anda, ingatlah untuk langsung menelepon 110. Keenam, setelah mengambil mobil, pergi ke kantor polisi lalu lintas untuk mengambil kembali SIM kita. Jika pihak lain setuju dengan proporsi kompensasi yang ditentukan oleh polisi lalu lintas, Anda hanya perlu meminta pihak lain untuk memberikan semua kwitansi ke perusahaan asuransi. Jika pihak lain tidak setuju dengan proporsi kompensasi tersebut, biarkan mereka menghubungi perusahaan asuransi Anda. Ketujuh adalah memperbaiki mobil. Ingatlah, di mana memperbaikinya adalah keputusan Anda sendiri. Jangan dengarkan perusahaan asuransi. Mereka hanya bertanggung jawab untuk membayar setelah mobil diperbaiki. Mungkin beberapa teman mengatakan bahwa cara di atas agak keras. Ingatlah, jika Anda melunak lebih dulu, Anda hanya akan merugikan diri sendiri. Dan proses penanganan kecelakaan ini sah dan sesuai aturan. Terakhir, jika mengalami kecelakaan saat mengemudi, jangan saling menyalahkan, karena tidak ada yang ingin hal seperti ini terjadi.